Pemirsa, 3 unit speedboat di Pelabuhan Muara Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Diduga kebakaran akibat konsleting kelistrikan pada bagian mesin. Tiga unit speedboat yang sedang bersandar di Pelabuhan Muara Batang Arau, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah petugas TNI ikut membantu memadamkan api dengan alat seadanya. 2 unit mobil damkar dengan 50 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Diduga api berasal dari korsleting kelistrikan pada bagian mesin, namun penyebab pasti terjadinya kebakaran masih diselidiki pihak berwajib. Siapa saja nih? Jadi kapal yang terbakar ini jenis speed untuk muatan beberapa orang, perkirakan ada 10, ada 7, jadi ada 3 speed. Sudah tahu penyebabnya, Pak? Penyebabnya kita belum tahu, mungkin dari pihak kepolisian nanti di dalam penyelidikan. Hingga kini lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi oleh petugas Polresta Padang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainis melaporkan. Beralih informasi seputar banjir, pemirsa, sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir. Aktivitas lumpuh total, warga pun mengungsi membutuhkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan. Ribuan rumah di sejumlah perumahan di Desa Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm membuat aktivitas warga sekitar lumpuh total. Akibat banjir ini, sebagian besar warga mengungsi ke tempat saudaranya, sebagian lagi memilih mengungsi di area masjid di wilayah perumahan. Saat ini pengungsi membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan. 2026 ini udah berapa kali banjir, Pak, di sini? Ya udah banyak, Pak. Ini udah 3 kalinya. Ada berapa rumah, Pak, di sini, Pak? Ya lebih dari ratusan ya. Hingga kini kondisi banjir terparah terjadi di Desa Kelayan, Gunung Jati. Warga khawatir banjir akan semakin tinggi mengingat potensi hujan masih cukup tinggi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Laut Pacitan, Jawa Timur merusak 46 bangunan fasilitas umum dan menewaskan 1 warga. Pasca gempa, warga pun mulai membersihkan puing bangunan dan memperbaiki rumah mereka. Pasca gempa yang mengguncang Pacitan, warga yang terdampak membersihkan puing-puing bangunan rumahnya. Salah satunya Lilik Dwi Widyastuti, warga Sidoarjo, Pacitan. Ia pun mencoba memilah beberapa bagian rumahnya yang masih bisa diselamatkan. Sementara atap bangunan rumahnya hancur dan tak bisa digunakan sama sekali. Waktu itu saya masih tidur bersama anak saya. Terus anak saya itu yang nomor 1 bangun saya, Bu, lindu gitu. Setelah lindu saya bangun, saya langsung arah ke depan. Biasanya saya arah ke belakang, Pak. Kalau ke samping buka pintu itu kalau ada gempa, ternyata saya buka pintu itu sudah kesulitan. Sehari usai kejadian, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meninjau rumah terdampak gempa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan kepada warga terdampak. Melalui Bu Camat, Pak Lurah, untuk koordinasi dengan Pak Bupati dan BPBD, kita akan bergotong royong bagaimana bisa membantu agar bukan hanya ini, kurang lebih ada 4 rumah lagi di kecamatan ini saja. Masih ada yang harus kami monitor di kecamatan lain. Jumat dini hari lalu, gempa berkekuatan 6,4 magnitudo mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan mencatat total 46 bangunan terdampak gempa, meliputi rumah warga, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan.
Sementara itu akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo yang menerjang Pacitan, Jawa Timur, sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. Bahkan warga juga mengaku siap mengungsi jika terjadi gempa susulan. Jumat dini hari suasana di Pacitan, Jawa Timur mendadak genting. Penyebabnya adalah gempa berkekuatan 6,4 magnitudo. Seketika warga pun berhamburan keluar rumah mencari tempat aman. Walau berlangsung singkat, gempa dangkal ini menyebabkan sejumlah kerusakan. Seperti yang dialami warga Pelosok Pacitan, gempa membuat 2 rumah warga rusak parah, atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Gempa juga membuat perabotan dapur hancur. Bekas dapur semuanya. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot piring, gelas. Piring, panci. Berjarak 160 km gempa Pacitan terasa hingga ke kota Blitar, Jawa Timur. Beberapa bangunan pun rusak, seperti yang terlihat di Jalan Mastrip. Atap bangunan roboh hingga menimpa sebuah kafe di sebelahnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditafsir mencapai 70 juta rupiah. Pasca gempa, warga mulai bergotong royong membersihkan material puing-puing bangunan. Warga mengaku siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Dari Pacitan dan Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tebing lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Balek, Kecamatan Kabupaten Aceh tengah runtuh saat Menteri Pekerjaan Umum tengah meninjau secara langsung. Dan tercatat 3 kali longsoran tebing disertai suara gemuruh dan getaran kuat ada di sekitar lokasi. Detik-detik runtuhnya tebing lubang raksasa atau sinkhole yang berada di Kabupaten Aceh Tengah terekam kamera udara. Peristiwa terjadi saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung ke lokasi. Sedikitnya 3 kali longsoran terjadi dalam waktu berdekatan, disertai suara gemuruh dan getaran tanah yang membuat suasana menjadi tegang. Pekerjaan fisiknya segera dilakukan. Nah, tadi kan pada saat kita ke sana kan ada terasa gempa ya. Berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Jadi di bawah ini masih ada pergerakan air. Pemerintah saat ini terus melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan fenomena ini, sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Akibat bencana tanah bergerak, 2 rumah di Sumedang, Jawa Barat ambruk dan 4 rumah lainnya terancam longsor. Pergerakan tanah akibat dampak tingginya intensitas hujan dan abrasi sungai. Posisi rumah buun mah 1 blok sabola di belah kamar duit hancur, iya posisi di atas banangan. Bangunan rumah warga ini ambruk terbawa longsor. Dampak dari pergerakan tanah yang terjadi di Dusun Cari Cangkas, Desa Karya Mukti, Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Ini terjadi saat wilayah Sumedang dilanda hujan deras. Akibat kejadian tersebut, bagian dapur, kamar mandi rumah, serta sejumlah perabotan rumah tangga hancur terbawa longsor. Ada kabar dari tetangga jam 2 udah ada suara reng-reng yang terbelah. Dan kejadiannya udah sholat subuh sekitar jam 5:30 pagi. Pemerintah desa mencatat akibat pergerakan tanah tersebut ada 2 bangunan rumah warga rusak berat, sementara 4 rumah lainnya terancam. Rumah-rumah yang terancam letaknya hanya berjarak 20 meter dari aliran sungai Cipeles. Pada pemerintah meminta bantuan segera diperhatikan karena yang pertama mungkin ini ada yang terancam, ada perkiraan 6 rumah yang saya takutkan karena cuaca masih ekstrim, Pak. Takutnya semakin fatal dan semakin berdampak luas saya. Sementara longsor terjadi diduga akibat intensitas hujan yang tinggi dan diperparah dengan pengikisan bantaran sungai Cipeles. Untuk mencegah jatuhnya korban, para penghuni rumah mengungsi sementara ke tempat yang aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Bali membongkar sindikat judi online jaringan luar negeri yang beroperasi di Bali dengan omset miliaran rupiah per bulan. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap puluhan pelaku WNA berkewarganegaraan India. Ditresiber Polda Bali menggerebek markas judi online yang melibatkan WNA asal India. Kali ini polisi menangkap 39 orang dari 2 lokasi berbeda, yakni di sebuah villa di Canggu dan di Jalan Raya Mungku, Tabanan, Bali. 3 unit komputer, puluhan handphone, 15 laptop, dan 2 router diamankan sebagai barang bukti. Dari 39 warga negara India yang ditangkap, 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 8 diantaranya telah dilakukan penahanan, sementara 4 orang lainnya masih berstatus saksi. Para pelaku masuk Indonesia menggunakan visa wisata. Mereka berperan sebagai operator sekaligus telemarketing yang mempromosikan situs judi melalui media sosial. Beroperasi sejak November 2025, dalam sebulan omset operasional mencapai 7 hingga 8 miliar dari kedua TKP. Ada 2 TKP yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal yang setelah dilakukan pendalaman benar ditemukan tempat tersebut digunakan sebagai tempat operator atau admin web judi online. Yang ditemukan di 2 TKP tersebut adalah sebuah villa di wilayah Canggu dan Mungku yang ternyata leadernya 1 orang, yaitu warga negara asing. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun serta denda 200 juta rupiah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 oknum polisi di Jambi berpangkat Bribda dipecat dari Polri karena terbukti meruda paksa remaja putri. Keputusan tersebut diambil setelah keduanya menjalani sidang kode etik. Dua oknum polisi berpangkat Bribda berinisial SP dan NI anggota Polres Tanjung Jabung Timur dan Polda Jambi menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Keduanya merupakan pelaku ruda paksa terhadap remaja putri berinisial CH, 18 tahun. Korban yang sempat bercita-cita ingin menjadi anggota polisi wanita tersebut mengalami trauma berat dan harus mendapat penanganan psikolog. Sidang Komisi Kode Etik yang berlangsung selama 14 jam itu menghadirkan sedikitnya 8 orang saksi untuk dimintai keterangan. Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan kedua oknum polisi tersebut terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencederai kehormatan dan martabat institusi Polri. Atas pelanggaran tersebut, kedua oknum polisi itu disanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Putusan sidang KKEP terhadap kedua personil Polda Jambi, yang pertama pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh pelanggar. Kemudian Komisi Kode Etik memutuskan bahwa dari sidang KKEP tersebut terhadap perilaku terhadap pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan yang kedua adalah kedua tersebut dilaksanakan atau diputus dengan pemberhentian tidak berkenan. Sementara atas perbuatannya, 2 oknum polisi dan 2 rekan lainnya akan terancam pasal 473 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Video tersebut pun viral dan menuai kecaman dari warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Walian Slen. Oh iya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada.
Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang, jadi aman, kita los. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Yafera Indriani, istri dari Bribka Rahmat Wayansan. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, polemik kematian seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur terus bergulir. Terkait dengan hal tersebut, Bupati Ngada angkat bicara dan menyatakan kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Kematian tragis seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi teguran bagi pemerintah. Namun masih menjadi polemik penyebab utama kematian korban dari kemiskinan hingga tidak bisa membeli buku dan pena serta pungutan uang komite mencapai 1,2 juta rupiah yang belum bisa dilunasi korban. Dalam keterangan pers yang diselenggarakan Pemda Ngada, turut dihadiri kepala sekolah dari siswa korban bunuh diri, Bupati Ngada Raimundus Bena mengakui adanya uang komite berdasarkan kesepakatan para orang tua sebesar 500.000. Namun ada kenaikan tahun ini sebesar 1,2 juta rupiah karena akan berlangsung kegiatan O2SN di sekolah korban. Bupati mengakui kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Ada kebijakan di tingkat bawahan, ya, kesepakatan antara komite dan sekolah karena di tahun ini ada kegiatan O2SN tingkat kecamatan Jelebu yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini memang sesungguhnya bertabrakan dengan Permendikbud sebenarnya ya. Di sekolah negeri arahan dari Permendikbud itu ya, khusus untuk sekolah negeri pendidikan bos tidak boleh ada pungutan di tingkat bawah. Ya. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan setempat Elwatu Ngada menyatakan iuran tersebut bukanlah pungutan namun semacam sumbangan kesepakatan sekolah dan orang tua siswa. Sumbangan yang kesepakatan antara tiga orang tua sekolah dan dituang dalam berita acara. Peristiwa ini bukan semata kisah duka satu keluarga, melainkan cermin kegagalan ketika kemiskinan, keterbatasan, dan kesepian emosional dibiarkan tumbuh tanpa penyangga. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur NTT berkunjung ke rumah siswa SD yang mengakhiri hidupnya di Ngada, NTT. Gubernur menangis dan meminta maaf kepada pihak keluarga. Saat tiba di rumah duka, Gubernur NTT Emmanuel Melkandis Lakamen Lena menyampaikan permintaan maaf dan ucapan duka cita kepada keluarga siswa tersebut. Gubernur juga mengunjungi kuburan korban dan melihat lokasi kejadian siswa gantung diri. Gubernur berjanji semua keperluan keluarga siswa akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten NTT. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku lebih berani saat berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama termasuk kiai dan ulama besar. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menyebut selama 1 abad NU hadir sebagai pilar kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya, NU selalu tampil menyelamatkan bangsa setiap kali negara dalam bahaya. Bahkan Prabowo juga mengaku bahagia dan juga lebih berani saat berada di tengah-tengah NU.
Setiap kali saya muncul di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, di tengah-tengah santri-santriwati, di tengah-tengah kiai, apalagi ada kiai-kiai besar dan ulama-ulama besar di belakang saya, rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Pemirsa, di hadapan ribuan warga Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan tekadnya untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi rakyat Indonesia. Kita akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menghadiri pengukuhan jajaran pengurus Majelis Ulama periode 2025-2030. Prosesi pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2028 disaksikan Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga serta pimpinan organisasi kemasyarakatan Ormas Islam dari seluruh Indonesia. Pada kepengurusan baru ini, Ketua Umum MUI dijabat oleh Anwar Iskandar serta wakilnya Khalil Nafis Anwar Abbas dan Marsudi Syuhud. Sementara Ketua Dewan Pertimbangan MUI kembali dijabat oleh mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan salah satu wakilnya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Mohon doa restu kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh umat Islam pada umumnya agar kami Majelis Ulama Indonesia yang diamanati oleh undang-undang untuk senantiasa berkhidmat untuk umat dan membersamai hukumah ini diberikan keridhaan, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan yang paripurna, dan langkah-langkah kita semuanya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, dalam pidato di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan siapkan lahan 4.000 meter di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun mengungkap di lahan tersebut akan dibangun gedung 40 lantai untuk MUI dan juga badan umat Islam lainnya termasuk ormas-ormas Islam. Dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain termasuk
ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengungkapkan gedung yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk pusat lembaga-lembaga umat Islam berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Bangunan tersebut diketahui merupakan bekas gedung Kedutaan Besar Inggris. Jadi gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya adalah Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Tamrin itu. Di samping Hotel Grand Hyatt. Nah, gedung itu nanti akan dijadikan untuk kantor usaha antara Basnas, kemudian Badan Wakaf Indonesia, kemudian Majelis Ulama Indonesia, PPKH, dan instansi keumatan lain, supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan. Dan fokus untuk yang keempat. Dan ini kita sambut positif. Informasi lainnya pemirsa, komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait dengan materi tayangan stand up komedi Mensrea. Pemanggilan Panji terkait dengan 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penistaan dan juga penghasutan di muka umum dan juga penistaan agama. Ada blocking mas, boleh ditutup, maju lagi mas. Iya, di tengah aja. Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand up komedi Mensrea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama yang dinilai pelapor dapat membuat gaduh serta menimbulkan perpecahan. Termasuk dari dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di Mensrea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mensrea. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Dalam keterangannya, penasihat hukum Panji, Haris Azhar menyebut petugas menunjukkan potongan video Panji dalam Mensrea saat pemeriksaan untuk menyelidiki terkait laporan yang diajukan kepada Panji. Ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mensrea. Dalam kasus ini, petugas akan terus mendalami sejumlah hal terkait laporan terhadap Panji Pragiwaksono. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 1 orang yang merupakan pembuka acara Mensrea. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Uangnya gimana Pak? Enak Pak? Para tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 3 Sabtu dini hari usai menjalani pemeriksaan. Para tersangka bungkam saat dimintai keterangan oleh para awak media. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Pak, udah Pak, ngomong aja Pak. Pak, 850 juta tuh cuma yang ini doang Pak.
Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Heri Supriyono angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. Jurusita. Ada 3 orang dari PN Depok itu. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang-barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan, KPK amankan barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 6 tersangka. 3 orang diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yaitu Direktur Penindakan dan juga Penyidikan di Ditjen Bea Cukai Rizal. Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan juga Penyidikan, Sispiran Subiaksono. Kemudian Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai, Orlando Hamonang. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray, John Field. Kemudian Ketua Tim Dokumentasi PT Blu-ray, Andri, dan Manajer Operasional PT Blu-ray, Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka, 5 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka, John Field, yang merupakan pemilik PT Blu-ray, berhasil melarikan diri dan sampai saat ini tengah diburu. Penyidik turut menyita barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa nilai setoran rutin dalam perkara ini mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL, selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya. Saudara JF, selaku pemilik PTBR. Kemudian Saudara AND, selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR. Dan Saudara DK, selaku Manajer Operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi? Kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan, teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu Saudara JF melarikan diri.
Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menjaga kekayaan Indonesia termasuk memberantas korupsi. Meskipun berantas korupsi tidak mudah, namun Presiden Prabowo Subianto tegaskan tidak akan mundur untuk tegakkan hukum. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada bangsa Indonesia kekayaan yang luar biasa. Setelah saya dilantik jadi presiden, saya mempelajari data-data, fakta-fakta luar biasa kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita. Karunia yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Tapi masalahnya adalah apakah kita mampu menjaga dan mengelola kekayaan tersebut? Apakah kita mampu? Apakah kita berani menjaga kekayaan itu? Saya menggugah sekali lagi, saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Tetapi saya telah disumpah di hadapan rakyat. Saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapapun. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadan. Makanan yang dibagikan untuk siswa muslim maupun ibu hamil, yakni menu yang lebih tahan lama dan bisa dibawa pulang. Ramadan, makan bergizi akan tetap berlanjut. Jadi ada 4 mekanisme yang akan kita kembangkan. Yang pertama untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa, makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan, bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka. Kemudian untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan tetap normal. Ya. Kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita juga normal. Nah, untuk pesantren, karena penerima manfaatnya ada di dalam pesantren dan SPG-nya ada di dalam pesantren, maka pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, konsumsi pada saat buka. Nanti kita akan berikan contoh ya, salah satunya di satu pesantren di Bandung. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengisikan dengan bekerja bakti bersama dengan warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bahkan kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan Jaga Jakarta Bersih. Pagi ini, Wagub Jakarta Rano Karno bersama dengan warga ikut membersihkan lingkungan perumahan bersama dengan warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gerakan kerja bakti ini dirancang sebagai aksi kolosal yang menyentuh hingga masyarakat ke tingkat RT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan fokus utama kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan yang sehat serta mencegah ancaman banjir dan juga genangan yang mengintai Jakarta.
Jangan maju bang. Kegiatan ini tentu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, dan juga ini sekaligus arahan dari Pak Gub. Kita ini mungkin akan mengalami pancaroba. Biasanya habis musim hujan, masuk ke kemarau, yang kita antisipasi adalah DBD. Makanya kenapa semak-semak kita perbaiki, sungai air yang tergenang kita harus segera hilangkan. Jadi barangkali hari ini total kalau dihitung melebihi hampir 100.000 orang turun langsung membuat Jakarta menjadi... Sebelumnya ditemukan banyak jalan berlubang serta tali air yang sudah tidak berfungsi dengan baik dan anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth kembali melakukan inspeksi mendadak flyover Pesing Jakarta Barat. Pengecekan atau sidak dilakukan karena banyak aduan masyarakat terkait dengan jalan rusak di flyover Pesing. Tiba di lokasi, satu persatu tali air di jembatan tersebut dicek dan ditemukan sudah tidak berfungsi lantaran kurang terawat dengan baik. Bahkan tidak hanya itu, kondisi di jembatan tersebut juga banyak jalan yang berlubang. Bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga untuk segera melakukan perbaikan jalan berlubang tersebut agar jalan itu tidak menimbulkan kecelakaan bagi para pengendara yang melintas. Sementara itu, Subkelompok Pemeliharaan Bidang Jalan dan juga Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Beni Sitomarang, mengaku bahwa kerusakan jembatan tersebut disebabkan oleh karena curah hujan yang tinggi, serta penyumbatan sampah di tempat pembuangan akhir. Malam ini hasil temuan saya, kita minta dari Dinas Bina Marga, malam ini juga harus selesai, karena besok pagi kan pengguna jalan kan memakai jalan ini ya. Ini juga wilayah jalan adalah jalan yang sangat vital. Memang orang banyak sekali lah yang pengguna jalan yang melewati jalan ini dari Tangerang, dari mana-mana lewat sini. Jadi malam ini saya desak mereka supaya selesai malam ini juga. Juga minta kepada Bina Marga, Dinas Bina Marga terutama, pasca banjir ini harus bisa lebih awas dan lebih rajin lagi lah dalam melakukan perbaikan. Pemirsa, pameran kerajinan tahunan terbesar Inacraft 2026 memasuki hari terakhir. Sambil berakhir pekan, Anda bisa mengunjungi pameran dan juga berburu karya para perajin yang unik. Sejak dibuka arena pameran, banyak dikunjungi masyarakat yang datang untuk membeli berbagai produk kerajinan mulai dari wastra, aksesoris, perhiasan, hingga produk dekorasi rumah berbasis kearifan lokal. Di hari terakhir ini, beragam kerajinan unik masih menarik minat pengunjung. Selama penyelenggaraannya, Inacraft 2026 menjadi ajang promosi sekaligus transaksi bagi para pengrajin dan pelaku UMKM, serta memperluas akses pasar produk kria Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Penutupan Inacraft 2026 menandai berakhirnya rangkaian pameran kria yang tidak hanya mengangkat nilai budaya, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana pameran kerajinan se-Asia Tenggara di akhir pekan ini sudah terhubung dengan rekan kami Wenda Nura bersama dengan juru kamera Yudi Richard. Baik, selamat siang Wenda. Apa saja yang menarik dari pameran kerajinan itu? Terus silakan. Ya, selamat siang Neta dan juga pemirsa. Jika berbicara mengenai hal yang menarik di Inacraft ini tentunya banyak sekali, karena Inacraft ini merupakan pameran kria terbesar se-Asia Tenggara, dan tentunya di sini banyak memamerkan kerajinan-kerajinan tangan yang begitu menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan salah satunya bisa dilihat nih di belakang saya, Neta. Ini merupakan stand yang sejak tadi pagi ini terlihat begitu ramai, dan bisa dilihat di sini ini ada semacam kerajinan yang terbuat dari benang wol yang dibuat
menjadi berbagai macam barang yang unik, Nata. Bisa dilihat ini juga ada gantungan kunci, dibikin menjadi sebuah tas, dan tentunya ini menarik perhatian para pengunjung yang hadir ke Inacraft ini. Dan selain barang-barang yang unik dan menarik perhatian pengunjung yang hadir ke Inacraft ini, tentunya special price dan juga diskon-diskon menarik ini juga menjadi daya tarik khusus juga untuk para pengunjung yang hadir, karena Inacraft hari ini memasuki hari terakhir setelah 5 hari berlangsung di GICC, dan tentunya di hari terakhir ini banyak sekali toko-toko yang memberikan penawaran spesial tentunya. Dan bisa dilihat Nata dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini merupakan antusias dari para pengunjung yang memang sangat ramai mengunjungi stand-stand yang menurut mereka menarik begitu. Dan Nata, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa Inacraft ini memasuki hari terakhir setelah berlangsung dari tanggal 4 Februari yang lalu, dan Inacraft ini akan ditutup pada pukul 9 malam nanti. Jadi untuk Anda pemirsa yang ingin melihat langsung seperti apa keseruan dari pameran kria terbesar se-Asia Tenggara ini, bisa langsung saja datang ke Jakarta International Convention Center sebelum penutupan acara Inacraft di pukul 9 malam nanti. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Wenda Nura dan juru kamera Yudi Richard telah melaporkan langsung dari kawasan JICC Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, pererat sinergi bersama dengan mitra kerja PT MNC Finance dan MNC Leasing kembali menggelar Pesta Rakyat Durian Vaganza 2026. Bahkan tidak tanggung-tanggung, sebanyak 6.000 buah durian disiapkan bagi ratusan rekanan mulai dari perbankan hingga pelaku UMKM. Dan berikut laporan selengkapnya. Aroma khas durian menyengat kuat di kawasan kantor MNC Finance Jakarta Pusat. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari mitra perbankan, asuransi, mitra agregator, notaris hingga agensi antusias menikmati sajian raja buah tersebut. Suasana cair dan penuh tawa mewarnai pertemuan ini, di mana para direksi dan mitra duduk bersama dalam satu meja. Gelaran yang sudah berjalan selama 5 tahun terakhir ini menjadi momen penting untuk bertemu tatap muka setelah disibukkan dengan pekerjaan rutin. Jadi tujuan kami itu untuk mempererat silaturahmi aja. Biasanya kan kami berkomunikasi mereka tuh lewat telepon, lewat WA ataupun by email. Nah, kita di awal tahun ini memang kita sengaja mengumpulkan semua itu ya. Tahun ini sebanyak 6.000 buah durian jenis montong maupun lokal dihadirkan langsung dari para pelaku UMKM dari Sumatera Barat hingga Kota Palu. Para tamu bebas menikmati hidangan di lokasi sekaligus membawa pulang durian sebagai oleh-oleh untuk keluarga, jadi makan sepuasnya dan bawa pulang suka-suka. Ya, kita kerjasama dengan MNC udah sejak lama ya, udah puluhan tahun sebetulnya. Jadi sejak adanya ini ya pastinya teman-teman pasti semua semakin menanti-nantikan lah event ini tiap tahun, terutama teman-teman pasti semua mengharapkan tiap tahun undangannya mana nih kan gitu. Jadi melalui Durian Vaganza, MNC Finance berharap relasi bisnis yang sudah terjalin dapat terus dipupuk dan semakin solid di masa depan. Dari Jakarta, Dias Triawan, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di ruas jalan tol Ngawi Solo. Kecelakaan terjadi akibat supir kurang konsentrasi saat ada penyempitan jalan proyek perbaikan jalan tol. Minibus ini rusak parah usai terhimpit truk dan bus di lajur tol Ngawi Solo. Bagian depan kendaraan hancur sedangkan muatan truk berserakan di jalan. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 576 tol Ngawi Solo, tepatnya di Desa Ngale, Paron Ngawi. Insiden ini melibatkan 2 bus, 1 minibus, dan 1 truk. Menurut petugas, kecelakaan bermula saat bus pariwisata Bagong berhenti mendadak karena ada penyempitan jalan akibat proyek penampalan aspal. Truk bermuatan durian yang berada di belakangnya tak sempat menghindar dan langsung menabrak.
Tabrakan ini disusul minibus dan terakhir bus akap. Meski tidak ada korban jiwa, 3 orang dilaporkan luka. Kecelakaan ini terjadi berawal dari kurang antisipasinya bis bagong karena di depan ada pekerjaan pengaspalan, perawatan jalan. Ketiga korban saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sementara kasusnya ditangani unit Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, viral aksi juru parkir liar alias Pak Ogah lakukan pungutan liar ke pengendara yang hendak memotong jalan ke kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku sengaja membongkar beton pembatas jalan saat kondisi lalu lintas macet. Bisnis apa lagi nih? Jakarta. Tuh. Keras Jakarta. Yang gini-gini yang namanya Jakarta keras tuh begini. Video amatir merekam aksi 2 orang Pak Ogah melakukan pungli ke sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak memotong jalan dari Jalan Kunir Taman Sari menuju kawasan wisata Kota Tua. Pengendara yang melintas diminta uang agar bisa lewat. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Disub Kecamatan Taman Sari melakukan pengecekan beton pembatas yang sempat dibongkar oleh Pak Ogah. Pak Ogah ini kerap kucing-kucingan dengan petugas yang sedang berjaga. Mereka memanfaatkan kondisi arus lalu lintas yang macet, terutama pada akhir pekan dengan membongkar beton pembatas. Jadi Pak Ogah yang viral di kawasan Kota Tua, memang mereka itu memanfaatkan situasi yang ada. Ketika jalanan macet, mereka buka MCB yang ada untuk kendara yang lewat bisa lewat dari lintasan itu. Beton pembatas di sepanjang Jalan Kunir sengaja dipasang guna pengaturan kendaraan yang melintas di kawasan wisata Kota Tua. Petugas akan menambah personil yang berjaga di lokasi agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Bribtu Eklesia, bagaimana situasi pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai namun tetap lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun arah sebaliknya pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu juga tampak cukup ramai dan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jelang antrian traffic light yang berimbas hingga 600 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan juga mengantisipasi banyaknya angkutan kota yang menaik turka penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan bagi para pejalan kaki dan juga pedagang kaki lima yang melintas di kawasan ini, tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan tidak lupa kami menghimbau kepada pemirsa dan juga seluruh pengendara bahwa operasi keselamatan 2026 masih berlangsung hingga tanggal 15 Februari 2026. Untuk itu pastikan selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan juga lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Nata, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, tebing lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Dalek, Kabupaten Aceh tengah runtuh saat Menteri Pekerjaan Umum tengah meninjau secara langsung. Tercatat 3 kali longsoran tebing disertai suara gemuruh dan juga getaran kuat di sekitaran lokasi. Detik-detik runtuhnya tebing lubang raksasa atau sinkhole yang berada di Kabupaten Aceh Tengah terekam kamera udara. Peristiwa terjadi saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung ke lokasi. Sedikitnya 3 kali longsoran terjadi dalam waktu berdekatan, disertai suara gemuruh dan getaran tanah yang membuat suasana menjadi tegang. Pekerjaan fisiknya segera dilakukan. Nah, tadi kan pada saat kita ke sana kan ada rasa gempa ya. Berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Berarti di bawah ini masih ada pergerakan air. Pemerintah saat ini terus melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan fenomena ini, sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.